seluruh rekan guru dan peserta didik dimanapun berada. Perkenalkan, saya Ibu Erika Rumata Kota Barat, unit tugas di SMP Negeri 19 Medan. Kali ini saya akan menyajikan video pembelajaran mengenai berpikir komputasional. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Siang, Bu. Apa kabarnya? Baik, Bu. Oke, terima kasih. Semoga semua dalam keadaan sehat. Semua sudah makan dari rumah? Sudah, Bu. Anak ibu, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, harus kita buka dengan doa. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Anak-anak ibu sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ibu mau mengajak kamu masuk kepada sesi mindfulness ya nak ya. Jadi di situ ibu mengajak kamu supaya hati, jiwa, pikiran kamu masuk ke dalam pembelajaran hari ini. Jadi kamu bisa abaikan yang di luar kelas ini. Caranya ikutin ibu seperti ini. Oke, baunya ditegakkan. Oke, ininya jangan terlalu naik ke atas seperti ini. Matanya dipejam, kepalanya bisa nunduk, bisa tegak. Rileksnya kamu. Oke ya. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, anak-anak ibu semuanya, terima kasih kamu sudah hadir di sini ya. Anak-anak ibu semuanya, tadi sewaktu dari rumah kamu bagaimana? Kondisinya apa untuk berangkat ke sekolah? Kamu bilang apa kepada mereka? Ma, Pa, saya mau ke sekolah untuk belajar. Sampai di sini kamu bertemu dengan Ibu Barat. Kita akan belajar hari ini mengenai berpikir komputasional. Anak-anak ibu sekalian, ibu tahu di antara kamu ada beberapa yang menambah kamu untuk belajar ke sekolah. Ada mungkin yang kurang sehat, letih, diajak teman untuk membolos. Tetapi itu semua kamu abaikan ya nak. Ibu salut dengan kamu. Terima kasih. Selanjutnya kamu seperti ini. Anak-anak ibu sekalian, ingatlah bahwa pembelajaran yang kamu lakukan ini tujuannya untuk apa? Tujuannya nanti untuk memberikan kebahagiaan kepada orang tuamu, kepada orang yang ada di sekitarmu. Mengenai pembelajaran berpikir komputasional itu sebenarnya ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tapi mungkin istilah komputasionalnya masih kurang familiar sama kita ya nak ya. Sudah pernah mendengar istilah komputasional? Belum. Komputer sudah sering. Jadi komputasional dengan komputer itu sebenarnya ada kaitannya. Coba diperhatikan yang di whiteboard. Coba diperhatikan yang slide ini. Apa yang bisa kamu keluarkan kalimat kalau kamu melihat gambar ini? Silakan. Apa nak? Berangkat ke sekolah. Apalagi yang bisa kamu keluarkan kalimat jika kamu melihat gambar ini? Silakan. Yang lain? Ya, apa nak? Dari rumah pergi ke sekolah. Dari rumah pergi ke sekolah. Itu sebenarnya. Jadi kalau ditanya kamu nanti satu persatu mempunyai kalimat yang berbeda-beda, persepsi yang berbeda-beda. Kita berikan applause kepada temanku. Oke. Kita selanjutnya melihat gambar yang berikutnya. Ini. Kalau gambar seperti ini adalah penampilan dari siswa-siswi di kegiatan ekstrakurikuler sekolah ini tahun 2022. Apa yang bisa Kak, yang terngiang di benakmu jika kamu melihat gambar ini? Silakan. Ayah. Iya, seorang siswa-siswi sekumpulan ya, nah ibu perbaiki ya, sekumpulan siswa-siswi yang berlomba, kan seperti itu yang memberikan ekspresi tarinya. Oke, kita berikan applause kepada teman-temanmu. Oke, selanjutnya ya, kita akan masuk kepada ini. Inilah dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita akan melakukan memahami konsep berpikir komputasional, menerapkan konsep bilangan bulat, menunjukkan kemampuan kolaboratif di antara kamu,
menghasilkan produk berupa algoritma sederhana. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Anak-anak ibu sekalian, berpikir komputasional itu dimulai dari yang namanya coding. Selama ini kamu sudah pernah mendengar yang namanya coding? Belum. Mungkin sudah pernah ya, kayak kalau bikin seperti itu ya nak ya. Tidak seperti itu. Ini dia coding. Apa itu coding? Ini dia nak. Oke. Coding itu adalah proses menuliskan perintah atau instruksi menggunakan bahasa komputer agar suatu program, aplikasi, atau sistem dapat berjalan sesuai tujuan. Jadi coding itu memang sudah masuk ke dalam istilah komputer. Cuma kamu jangan khawatir, walaupun dia dalam istilah komputer, kita bisa mengaitkannya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Coba dipahami lagi dalam hati, coba dibaca dalam hati, itulah dia coding. Oke, kita lanjut berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir. Nah, jadi berpikir komputasional itu cara berpikirnya. Sementara coding itu apanya yang mau dilakukan. Itu kan berbeda ya nak ya. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara sistematis dengan menggunakan langkah-langkah yang biasa dipakai dalam ilmu komputer. Jadi berpikir komputasional sama coding itu mereka mempunyai kaitan yang erat. Oke, hubungan antara coding dan berpikir komputasional kita perhatikan, ini dia. Coba diperhatikan bahwa berpikir komputasional adalah cara menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah, sedangkan coding adalah menuliskan langkah-langkah itu ke dalam bahasa komputer. Gitu. Ya, nah ya. Kita perhatikan alur tahapannya. Alur tahapan berpikir komputasional ada yang disebut dengan istilah dekomposisi, ada yang disebut dengan istilah pengenalan pola, ada yang disebut dengan istilah abstraksi, ada yang disebut dengan istilah algoritma. Anak-anak ibu sekalian, walaupun mungkin istilah ini baru kita dengar, tapi sebenarnya ini kamu sudah lakukan dalam kehidupan kamu sehari-hari, dalam kehidupan kita sehari-hari. Cuma hanya istilahnya saja kita yang baru mendengar. Oke, sekarang kamu ke kelompok kerja kamu masing-masing. Nanti ibu akan membagikan ke KPD-nya. Silakan, nak dipersilakan ke kelompok kerjanya masing-masing. Dipersilakan, nak. Silakan. Oke, anak-anak ibu sekalian, silakan coba diperhatikan LKPD yang ada di kamu. Coba diperhatikan. Ya, di situ ada beberapa instruksi kan. Oke, apa dia? Oke, berkaitan dengan, kamu bisa baca berkaitan dengan permainan game. Di situ ada dikatakan dia mendapat poin ya. Nah, coba lihat ibu ikat dulu semuanya. Kalau yang namanya bermain game itu kan tidak selamanya kita menang, ada kalanya kita kalah. Jadi dia dapat poinnya di situ. Coba lihat itu Evita. Ada dia mendapat nilai positif, ada juga mendapat nilai negatif. Jadi tugas kamu semuanya di situ berkaitan dengan ini. Ini bisa bantu kita. Ini ada tanda kartu positif, tanda kartu negatif. Jadi satu tanda kartu positif ini mewakili positif 1. Jadi dengan yang sama berarti satu kartu tanda negatif mewakili negatif 1. Yang mau ditanya di LKPD itu apa? Coba tentukanlah poin akhir yang diperoleh oleh si. Nah, coba diganti nah. Jadi posisinya jangan portrait, jadi landscape. Boleh diulang, kalau kurang bisa minta sama ibu. Oke. Sebagian menulis LKPD-nya. Sebagian menulis LKPD-nya nah ya. Jadi berbagi tugas. Semua ya seperti itu. Ya, iya nah. Kurang rapi itu. Ini siapa? Kalau ada yang masih kurang bisa minta ke sini ya. Kurang apa? Ya, tanggapan hasil perolehan gamenya. Oke, silakan.
bagaimana tahapan alurmu? Oke, silakan. Nampakkah? Boleh. Oke. Semua menyimak mereka ya, Nak? Oke, satu yang memegang LKPD. Evritanya mungkin agak ke sini ya. Oke, ditunjukkan hasil kerjanya kepada teman-temannya agak tinggi saya. Oke, silakan. Kamu jelaskan. Jadi kami mendapatkan hasilnya itu 0 karena dibuat pertama positif 5. Di sini sudah ada positif 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Di sini kami sudah menyusun sesuai dengan negatif dan positifnya. Di sini negatif 5 kami juga sudah menyusun 1, 2, 3, 4, 5 dan selanjutnya positif 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi semua negatif dan positifnya kami satukan. Terima kasih. Hasil akhirnya berapa, Nak? Hasil akhirnya adalah 0. Kita berikan applause kepada kelompok evaluasi atas jawaban temanmu. Tadi beberapa kelompok yang sudah maju. Ada tadi yang dimulai kelompok Evrita ya, dimulai dia tanda negatifnya tapi yang ditempelkan tanda positif. Nggak apa-apa Evrita, yang penting kamu sudah paham di mana silapnya ya, Nah ya. Itu tadi punya Evrita ya, Nah ya. Kemudian kelompok Fani mereka memang langsung membuat tanda negatif dan mereka tempel dengan kartu tanda. Jadi itulah dia nak berpikir komputasional. Kira-kira bagaimana? Enak dengan pelajarannya? Senang? Happy dengan pembelajaran komputasional? Happy. Sekarang Ibu mau meminta tanggapan kamu. Bagaimana itu pembelajaran kita hari ini yang berkaitan dengan berpikir komputasional? Silakan, siapa yang mau memberikan refleksinya? Oke, silakan Joy, silakan berdiri nak. Dipersilakan untuk berdiri. Dengan berpikir komputasional, saya lebih mengerti dan paham untuk pembelajaran mulai memecahkan masalah dengan baik. Oke, terima kasih Joy. Ibu mau nanya lagi. Berarti selama ini Joy sudah melakukan berpikir komputasional ya, Nak ya, walaupun bukan memakai komputer ya. Nah, kita berikan applause kepada Joy. Selanjutnya siapa lagi yang mau memberikan refleksinya hari ini? Saya lebih senang bahwa saya dapat memahami materi yang Ibu ajarkan sekarang dan saya juga paham dengan alur materi. Ternyata si anak Ibu Fani juga sudah melakukan alur berpikir komputasional selama ini, Nak ya. Cuman mungkin istilahnya kamu baru dengar ya, Nak ya. Kita berikan applause kepada teman. Kita berikan applause kepada semuanya kita ya, Nak ya. Ada Ibu mau memberikan kata-kata bijak sama kamu. Ini dia. Apa itu? Bahwa berpikir komputasional mengajarkan kita untuk tidak menyerah pada kesulitan. Kita baca sama-sama mulai pertama sampai kedua. Kita mulai 1, 2. Silakan dibaca sama-sama 1, 2 ya. Berpikir komputasional mengajarkan kita untuk tidak menyerah pada kesulitan. Kita belajar menganalisis, mencoba, memperbaiki, dan mencoba lagi. Yang kedua, Ingatlah siapapun yang mampu mengurai masalah menjadi langkah-langkah kecil akan mampu menghadapi tantangan besar dalam hidup dan akan menemukan solusinya. semangat buat kita. Pertemuan berikutnya kita akan mempelajari yang berkaitan dengan kecerdasan artifisial. Tetap semangat belajar di rumah, Nak, dan jaga kesehatan. Sampai ketemu. Teman-teman, sebelum kita menutup, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama yang kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Nak. Sampai ketemu lagi. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran saya. Tetap semangat kepada seluruh